Kesenjangan itu keadaan yang tidak seimbang. Kesenjangan itu batasan. Fenomena sosial. Gender itu lebih ke peran, kalau kesetaraan itu mungkin keadilan gitu ya, seimbang, kesetaraan. Gender lebih ke kelamin ya. Kalau kesetaraan hak yang harus seimbang. Lelaki dan perempuan. Kesetaraan? Kesetaraan ya sama rata. Jadi sepengetahuan saya sih mengenai kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial merupakan suatu ketidakseimbangan antara individu atau antara kelompok. Seperti halnya yang dicontohkan Marx, terdapat dua kelas dalam masyarakat kapitalis. Yang pertama itu adalah kelas atas dan kelas bawah. Kelas atas ini merupakan kelas pemilik modal, kapital, dan yang kelas bawah ini adalah proletar atau pekerja. Nah, kesenjangannya di situ, di mana dua kelas ini tidak seimbang. Yang kelas buruh dia bekerja untuk makan, sedangkan kelas atas atau pemilik modal itu bekerja untuk mendapatkan kapital atau mendapatkan laba sebanyak mungkin. Kesenjangan itu suatu kondisi yang gak seimbang yang ada di kelompok-kelompok tertentu, atau bahkan bisa ke personality seseorang. Ya kayak rasis sih kalau menurut Siti jatuhnya. Kalau untuk contohnya kayak gender profesi, Siti ambil itu kayak misalnya di perusahaan, suatu perusahaan itu ada karyawan laki-laki dan karyawan perempuan, tetapi setiap tahunnya perusahaan itu hanya bisa ngangkat pangkatnya di jabatannya, maksudnya cuma khusus laki-laki. Karena apa? Karena perusahaan itu khawatir ketika perempuan itu dinaikkan jabatannya, dia gak kuat sama tekanan pekerjaan, takutnya baperan atau apa, atau lemah gitu. Padahal gak gitu. Padahal di mereka tuh punya skill untuk masuk ke perusahaan itu pasti, dan tahu konsekuensinya bekerja di suatu perusahaan gitu. Jadi gak bisa seseorang beranggapan seperti itu. Jadi kesenjangan gender ini sebenarnya merupakan fenomena sosial yang mana secara sosiologi itu kesenjangan berarti ada ketertimpangan, dibeda-bedakan, atau ada hal-hal yang tidak seimbang. Itu kesenjangan menurut teori sosiologi. Kemudian mengapa saya mengangkat tema ini? Sebenarnya ada hal-hal yang secara tidak sengaja itu sebenarnya terjadi kesenjangan gender, terkhusus pada lingkungan sekitar kita. Sebagai contoh, di ruang lingkup mahasiswa, jadi kita mulai dari hal-hal kecil dulu tentang kesenjangan gender ini. Jadi di kampus saya di UIN Jakarta itu ada yang namanya KKN, kuliah kerja nyata, atau bahasa umumnya itu semacam pengabdian terhadap masyarakat. Nah, ketika adanya sebuah kelompok di KKN, itu selalu yang dipilih menjadi ketua adalah lelaki. Padahal saya pribadi sangat senang dan sangat setuju sekali bila
perempuan yang menjadi ketua. Tapi lagi-lagi terjadi kesenjangan. Pola pikir wanita itu lakilah yang jadi pemimpin gitu. Lakilah yang jadi ketua. Padahal saya pribadi sebagai laki itu sudah memberikan wewenang ataupun tidak terlalu patriarki gitu, tidak terlalu pengen jadi pemimpin gitu. Nah, ini yang menjadi inspirasi saya untuk membuat video ini bersama teman-teman kelompok gitu. Intinya kita harus merubah pola pikir itu menjadi sesuatu yang lebih revolusioner, apa sih namanya itu ya, saya lupa juga. Jadi lebih revolusioner. Nah, itulah maksudnya. Kalau hak itu sesuatu yang wajib terpenuhi untuk diri kita, sedangkan kalau kewajiban sesuatu yang wajib kita kerjakan atau kita lakukan. Hak dan kewajiban beda. Beda. Kalau hak itu suatu yang kita dapati, yang harus kita peroleh gitu, dapat dari lembaga atau apa. Kalau hak dan kewajiban itu suatu yang harus kita jalani. Tegar. Kuat. Egois. Patriarki. Serem. Laki yang berkuasa. Saya